Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, perkenalkan perkenalan dulu mungkin kita ya. Oke, sebelumnya
Selamat datang semua. Terima kasih sudah berpartisipasi nanti di lomba SELOM ya, Seleksi Olimpiade Biologi Nasional yang nanti akan menjadi ajang bagi teman-teman semua di sini untuk mengikuti Open International Biology Olympiad. Oke. Ini mungkin sebelum kita mulai bisa dinyalakan dulu kameranya ya, biar kita semua tahu wajah-wajahnya. Siapa tahu ada yang sudah jago banget. Misal di sini ada yang namanya Fauzi Nasution, nah itu bagus, itu jago banget tuh. Saking jagonya sampai bikin soal juga. Nah, itu. Oke, sudah mulai banyak yang membuka kamera masing-masing. Oke, mungkin tadi ya sambil perkenalan, perkenalkan nama saya Titis Tio Budi. Untuk tahun ini entah kenapa lebih sering dipanggil Pak Budi. Tidak apa-apa, itu suatu kehormatan bagi saya. Jadi eh, biasanya dipanggil Titis, tapi untuk pada forum-forum tertentu biasa dipanggil Pak Budi. Oke, ya jadi untuk hari ini kita akan melakukan beberapa agenda ya untuk technical meeting, terutama ada dua agenda utama. Yang pertama adalah pengarahan dan juga memberikan informasi mengenai eh, perlombaan, terutama dari segi materi ya. Nanti akan disampaikan oleh tim akademik. Dan juga yang kedua ada eh, pembekalan mengenai bagaimana platform tes yang nanti akan kalian gunakan untuk lomba. Nah, ini nanti platform tesnya akan digunakan baik ketika penyisihan dan juga ketika babak final ya. Oke. Nah, sebagai gambaran untuk teman-teman yang sudah ikut di sini, untuk tahun pertama Selom tahun ini ya, oke, itu alhamdulillah kita ada sekitar hampir 300 peserta, walaupun targetnya waktu itu berapa ya waktu itu ya? Targetnya 2000 peserta. Itu target yang sangat-sangat tinggi ya, 1000 sampai 2000 peserta. Tapi ternyata peserta 300 itu sudah cukup banyak ya. Kayak untuk lomba di tahun pertama ya. Kemudian berkat doa kalian juga semoga nanti di tahun selanjutnya akan ada lomba selom lagi ya dengan jumlah yang lebih banyak tentunya dan juga eh, dengan hadiah yang lebih menarik juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian em, untuk lombanya, seperti yang sudah diposting di Instagram, itu akan dilakukan minggu depan ya, tanggal 24 hari Sabtu, jam 9 pagi. Nah, nanti untuk detailnya mungkin kita nanti akan langsung dengarkan dari kakak-kakak di sini yang akan memberikan informasi-informasi terkait. Oke, untuk yang pertama mungkin langsung saja, nanti mungkin bisa sambil perkenalan ya. Jadi setelah ini akan ada pemaparan, dua buah pemaparan. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di sesi akhir ya. Setelah dua pemaparan dari tim akademik dan tim operasional mengenai bagaimanakah tesnya dan juga seperti apakah platform tes yang akan digunakan. Nanti karena nanti teman-teman di sini semua peserta perlu registrasi dulu ya. Registrasinya maksudnya untuk membuat account sehingga bisa mengerjakan soalnya. Ya, jadi bagian terpenting dari agenda hari ini adalah mengetahui secara pasti dan secara clear bagaimanakah tipe-tipe soal, kemudian bagaimanakah sistem penilaian dan seterusnya, dan juga yang kedua mengenai bagaimana cara mengerjakan soalnya, gitu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah ikut tryout atau mungkin sudah ikut berbagai event yang dilakukan oleh Tobi maupun Ikatan Alumni Tobi, biasanya kan kita menggunakan platform berupa Google Form ya. Itu ya oke lah, itu platform yang sudah bagus. Nah, tapi kan umum semuanya semua orang pasti tahu. Nah, sekarang kita menggunakan platform yang berbeda supaya nanti pengerjaan soalnya bisa lebih maksimal gitu. Karena ada soal-soal yang berbeda dengan soal yang ada di Olimpiade pada umumnya gitu. Oke. Mungkin bisa langsung ya eh, kita berikan waktu dan tempat untuk tim akademik untuk penjelasan mengenai eh, soal-soal dan hal-hal yang berhubungan. Oke. Silakan untuk Kak Fauzi ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Oke, jadi perkenalan dulu ya. Saya Fauzi Nasution dari tim akademik.
Nah, sebenarnya di tim akademik itu ada dua ya. Satu lagi Daniel Stanley. Mungkin ada yang pernah ketemu sama Kak Stanley di pelatihan ataupun di mana. Ya, jadi di pemaparan pertama ini dari tim akademik intinya sebenarnya semuanya sudah dijelaskan di petunjuk teknis. Mungkin ada yang belum baca. Jadi ini dijelaskan lagi secara lebih apa ya? Secara lebih dalam. Jadi biar semua biar semuanya sebelum sebelum nanti mengikuti lomba semuanya paham apa yang akan dikerjakan. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi seperti yang ada di petunjuk teknis juga ya. Jadi cakupan materi soal-soal yang ada di babak penyisihan dan juga nanti di final itu ada 6 topik ya. Ada botani. Nah, jadi di botani ini tidak di botani ini intinya semua hal tentang tumbuhan eh, itu dibahas di botani kecuali fisiologi dan histologinya karena untuk selom dan di oibo itu fisiologi dan histologinya dipisahkan. Nah, terus yang kedua, zoologi ya intinya mirip dengan si botani ya. Semua aspek dari hewan kecuali fisiologi dan histologinya itu adalah cakupan dari materi zoologi ini. Lalu ada fisiologi. Nah, ini fisiologinya untuk terbagi jadi dua ya, ada fisiologi tumbuhan dan hewan. Terus yang keempat histologi. Ini juga histologinya ada untuk hewan dan tumbuhan. Nah, terus yang kelima ada biokimia. Nah, biokimia ini mencakup mulai dari si struktur struktur molekul biologis, konsep konsep dasar kimia yang diperlukan untuk pemahaman sistem biologis sampai nanti ke metode analisis molekul. Nah, lalu yang terakhir genetika. Nah, biasanya ketika dengar nama genetika udah pada ketakutan duluan ya. Ini Pak Budi nih suka bikin soal yang sulit nih untuk genetika nih. Ya, jadi itu eh, topik 6 topik yang menjadi cakupan materi soal-soal selom nanti baik di penyisihan dan final ya. Nah, masing-masing sebenarnya sudah ada proporsinya, sudah ada porsinya. Eh, Intinya yang paling besar itu adalah botani, zoologi, biokimia. Nah, yang lain itu porsinya lebih kecil, tapi soalnya soalnya ada banyak kok. Untuk masing-masing topik itu soalnya lebih dari 5. Jadi ya di sini kalian harus menyiapkan diri untuk ke 6 materi ini ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, untuk tipe soalnya di sini ada 3 macam. Jadi kan total untuk soal tes teori di penyisihan dan juga di final nanti itu terdiri dari 60 soal. Nah, 40 soal pertama itu soal bertipe multiple true false atau pilihan benar salah jamak ya bahasa Indonesianya. Nah, nanti kita lihat contoh soalnya seperti apa dan mungkin sebagian dari kalian juga sudah pernah lihat soalnya ya di Instagramnya Selom kan sudah banyak tuh kami kasih contoh soalnya. Jadi intinya untuk multiple true false ini nanti dia eh, akan ada teks soal, kemudian di bawahnya ada 5 ya, ada 5 pernyataan yang harus ditentukan nanti apakah setiap pernyataan itu benar atau salah. Jadi mirip seperti di OSN biologi ya, cuman kan kalau di OSN biologi itu ada 4 pernyataan. Nah ini dia 5 pernyataan. Jadi sama persis seperti itu ya. Ya ini dia contoh contoh soalnya. Ini soal OIBO yang tahun 2025 ya. Nah jadi ada 5 pernyataan harus dipilih apakah benar atau salah. Oke, kemudian tipe soal yang kedua, mungkin boleh balik dulu ke slide yang, nah, tipe soal yang kedua ini soal matching atau menjodohkan. Nah, ini nanti akan ada 10 soal. Oh ya, untuk tiap soal itu nilainya 5 poin ya. Skor maksimal dari masing-masing soal itu 5 poin. Jadi totalnya, karena ada 60 soal, totalnya nanti skor maksimal itu 300 poin ya. Oke, untuk soal yang menjodohkan ini, eh,
Mungkin kita bisa langsung lihat contohnya aja ya, biar lebih paham. Nah, jadi di sini untuk soal yang menjodohkan ini akan diberikan bisa data, bisa gambar, akan diberikan data ya, akan diberikan data, datanya itu bisa berupa gambar, tabel, grafik atau yang lainnya. Nah, jadi komponen dari si data itu nanti akan diberi label. Misalnya untuk soal ini kan dia kasih data dalam bentuk grafik. Nah, lalu di grafik itu ada empat komponen yang diberi label 1, 2, 3, 4. Nah, nanti tiap label itu harus dijodohkan dengan si deskripsi yang ada di bawah tuh yang. Jadi kan intinya di sini label kalau untuk di soal ini ya, si label 1 sampai 4 itu harus dicocokkan dengan jenis tumbuhan. Nah, intinya intinya seperti itu ya. Eh, intinya label yang ada di data itu harus dicocokkan dengan deskripsi. Harus dicocokkan dengan deskripsi. Nah, di sini sebenarnya untuk deskripsinya itu bisa melebihi nanti untuk di soal di babak penyisihan itu ada beberapa soal ya deskripsinya itu melebihi jumlah label. Kalau di sini kan dia sesuai ya, ada 4 label di data, lalu ada 4 deskripsi yang harus dijodohkan. Nah, ini tidak selalu seperti ini nantinya untuk di Selom ya. Jadi misalnya di labelnya ada 4, deskripsinya ada 5 atau lebih. Atau bisa juga kurang. Dan untuk setiap label, jadi satu label itu dia tidak selalu, satu label itu tidak selalu apa namanya ya? Oh gini, satu deskripsi itu tidak selalu digunakan untuk satu label aja. Jadi misalnya gini, misalnya ternyata yang sesuai untuk label 1 2 itu adalah tumbuhan A, adalah deskripsi A. Jadi jawabnya untuk si yang di kolom plan itu 1 2 itu jawabannya sama-sama A. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi tidak tidak selalu satu satu label itu spesifik untuk satu deskripsi dan tidak mungkin berlaku untuk deskripsi lain. Nah, tidak selalu seperti itu. Nah, jadi itu untuk soal matching. Kemudian tipe soal yang terakhir namanya numerical filling out atau isian singkat numerik. Nah, isian singkat numerik berarti jawabannya itu harus ditulis dalam berupa angka. Dan spesifik untuk soal numerical filling out, untuk proses pengerjaan soal ini harus melalui prosedur perhitungan ya. Jadi kalian harus melakukan perhitungan untuk mendapatkan jawabannya. Nah, ini juga ada 10 soal nantinya. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Oke, em, jadi nanti jawabannya itu, jadi nanti di setiap soal yang numerical filling out itu sudah ditentukan apakah jawabannya itu harus dalam bentuk desimal atau bilangan bulat. Nah, itu harus diperhatikan ya. Kemudian kalau dia berupa desimal, di soal itu dikasih tahu harus pakai berapa angka di belakang koma. Harus pakai berapa angka di belakang koma. Nah, kalau kalian dapat hasilnya melebihi dari aturan, misalnya soalnya minta 2 angka di belakang koma, tapi hasil perhitungan yang kalian dapatkan itu adalah misalnya 0,722. Nah, kalau si soalnya minta 2 angka di belakang koma, berarti kan kalian harus melakukan pembulatan ya. Jadi 0,722 tadi dibulatkan jadi 0,72. Jadi di sini kalian harus memahami aturan pembulatan. Silakan dipelajari masing-masing dicari bagaimana cara melakukan pembulatan. Dan untuk yang berupa bilangan desimal, jawaban yang berupa bilangan desimal itu harus pakai koma. Harus pakai koma ya. Jadi ya walaupun tergantung bahasa ya, tapi di sini semuanya kita seragamkan pakai angka koma, pakai koma. Jadi, nah ini misalnya seperti yang dituliskan di sini. Jadi kalau nanti misalnya kalian mengisinya itu jawabannya 1,3, tapi kalau kalian mengisinya itu 1,3 itu akan dianggap salah. Karena di sini kita sistem pengkoreksiannya otomatis ya. Jadi harus harus sesuai dengan
apa yang disampaikan pada saat pemaparan ini. Jadi untuk pengisian bilangan desimal harus pakai koma dan harus mengikuti aturan mengenai Bisa aku berapa nggak mau angka samping aku ya. dan harus mengikuti aturan apakah dalam bentuk bilangan desimal atau bilangan bulat. Nah, seperti itu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Nanti di tiap soal di akhir di bagian belakang dari masing-masing soal itu dikasih tahu, dikasih tahu tentang hal yang itu tadi, bilangan bulat atau desimal. Terus kalau desimal berapa angka di belakang koma. Loh, ini kok hilang share-nya. Oh ya, tadi belum dijelaskan ya. Jadi nanti untuk pada saat babak penyisihan nanti akan disediakan dua versi bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti di awal kalian harus pilih mau pakai yang versi mana, Inggris atau Indonesia. Dan kalau kalian sudah memilih salah satu, itu nanti di tengah perjalanan mengerjakan soal itu tidak boleh ganti. Dan kalau kalian sudah pilih satu, ya udah dari awal sampai akhir kalian harus pakai versi versi bahasa yang sudah dipilih di awal tadi. Jadi walaupun nanti untuk jadi walaupun nanti misalnya kalian pilih yang versi bahasa Inggris, untuk soal numerical filling out-nya jawabannya tetap pakai tanda koma ya untuk menuliskan bilangan desimal. Oke. Kemudian kita lanjut petunjuk pengerjaan soal. Jadi ini adalah eh, aturan umum yang harus dipahami terkait dengan pengerjaan soal nanti ya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 60 soal dengan tiga tipe soal tadi. Terus untuk durasi pengerjaannya itu 180 menit atau 3 jam ya. Nah, terus skor maksimal tadi sudah dijelaskan 300 poin, di mana masing-masing soalnya itu skor maksimal untuk tiap soal 5 poin. Nah, terus untuk soalnya itu tidak harus dikerjakan secara berurutan ya. Jadi kalian boleh lompat-lompat, misalnya setelah selesai mengerjakan soal pertama, bisa langsung ke soal nomor 49 gitu misalnya. Jadi boleh kalian kalian cek dulu soalnya mana yang kira-kira gampang itu kerjain di luar. Jadi kan kerjanya nggak ngurut ya. Nah, itu boleh. Nah, terus tidak ada sistem minus ya. Jadi kalaupun kalian misalnya menjawab tapi ternyata kurang tepat, tapi ternyata tidak tepat, itu tidak akan ada pengurangan nilai, tidak akan dikasih sanksi berupa pengurangan nilai ya. Jadi aman untuk mengisi. Jadi jangan ragu untuk mengisi ya. Mau itu ngerti atau nggak ngerti, coba isi dulu aja. Siapa tahu kan benar. Nah, terus untuk membantu perhitungan, terutama untuk yang numerical filling out tadi, itu boleh pakai kalkulator dan kalkulatornya harus kalkulator fisik ya. Jadi tidak boleh pakai kalkulator yang ada di device. Harus pakai kalkulator fisik. Nah, terus nanti untuk pengerjaannya, jadi satu device itu hanya untuk satu akun ya. Jadi ini untuk mencegah terjadinya ada joki dan semacamnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tesnya itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan di petunjuk teknis ataupun di postingan di Instagramnya Selom ya. Jadi, tesnya dilaksanakan secara daring atau online. Nah, untuk mengerjakannya boleh di mana? Bebas. Boleh di rumah, boleh di sekolah, boleh di... Ya, sebaiknya sih antara dua ini ya, rumah ataupun sekolah. Nah, terus nanti di lokasi kalian melakukan tes ini, itu boleh diisi oleh lebih dari satu peserta. Misalnya nih, kalian mengerjakannya di sekolah, di suatu ruangan, di lab komputer gitu misalnya di sekolah. Nah, di lab komputer itu boleh diisi oleh lebih dari satu peserta. Misalnya dari satu sekolah tuh ada 5 yang ikut selom. Nah, itu lima-limanya boleh dimasukkan ke dalam satu ruangan. Nah, tapi
jaraknya harus diatur minimal 2 meter ya satu sama lain. Jadi nggak boleh terlalu dekat. Nah, terus ketika tes sudah dimulai, tidak ada pihak lain yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi hanya peserta yang hanya boleh di dalam ruangan ketika tes berlangsung. Nah, terus kalau misalnya nanti terjadi kendala apa segala macam, butuh bantuan orang lain, nah itu kalau kalian misalnya di sekolah mungkin butuh bantuan guru ya, kalau misalnya terjadi kendala, nah itu nanti kalian pengawas, bisa izin ke pengawas untuk meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah kalian, masalah yang sedang dihadapi itu boleh. Paling kalau orang yang akan kalian mintai bantuan itu berkenan, paling boleh nunggu di luar ruangan ya. Jadi suruh standby aja di luar ruangan. Dan jadi kalau kalian butuh apa-apa bisa bisa cepet dan nggak makan waktu untuk manggilnya. Oke, itu mengenai lokasi tes. Nah, terus perangkat atau device apa saja yang kalian harus sediakan pada saat tes nanti. Yang pertama adalah perangkat yang digunakan untuk mengerjakan tes, yaitu bisa berupa komputer, laptop, ataupun tablet. Dan yang pasti di dalam perangkat tersebut harus ada browser ya. Harus ada browser. Nah, untuk browser rekomendasinya apa nanti mungkin dijelaskan oleh tim operasional ya. Nah, terus satu device lagi yang digunakan sebagai kamera pengawas. Jadi intinya ada dua device ya. Device untuk mengerjakan tes dan device yang berperan sebagai kamera pengawas. Nah, device yang untuk pengawasan ini bisa berupa ya kamera, laptop, tablet, HP. Intinya dia harus bisa terhubung dengan Zoom. Harus bisa terhubung dengan Zoom. Nah, kemudian peralatan lain yang boleh dibawa ke meja pengerjaan tes itu adalah alat tulis ya. Alat tulis yang standar aja, pensil atau pulpen, penggaris, penghapus. Terus juga boleh bawa kertas kosong nanti untuk coret-coret ya, untuk ngerjain soal yang hitungan. Nah, sama satu lagi kalkulator saintifik yang fisik. Nah, jadi ini adalah peralatan yang harus kalian sediakan pada saat pengerjaan tes nanti ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk pengawasan, ya karena ini lombanya online, jadi pengawasan akan dilakukan secara online juga oleh panitia lewat Zoom ya. Nah, nanti akan direcord ya. Jadi kalau misalnya nanti ada terjadi kecurangan, jadi supaya kami punya dokumentasi untuk kecurangan tersebut nanti akan direcord. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat ada yang protes, kenapa dia nggak lolos ke final, kenapa nggak menang, ternyata dia melakukan kecurangan, kami punya buktinya. Nah, kemudian, nah tadi ya selain peralatan, sorry, oh ya, oke. Nah, jadi peralatan yang boleh dibawa ke ruangan atau ke meja kerja, meja untuk pengerjaan tes nanti itu adalah yang empat tadi yang dijelaskan di slide sebelumnya. Selain itu nggak boleh. Hanya yang empat macam itu aja. Nah, terus yang ketiga, jadi untuk internet itu harus disediakan oleh masing-masing ya. Jadi device yang dipakai tadi untuk pengerjaan dan untuk pengawasan itu harus bisa terkoneksi dengan internet dan eh, baterainya dan intinya dia punya daya yang bisa bertahan selama kurang lebih 4 jam ya. Yang bisa bertahan kurang lebih 4 jam. Jadi kalau misalnya kalau kalian pakai laptop, pakai tablet atau pakai HP, jadi harus sediakan charger juga. Takutnya untuk digunakan selama 4 jam dia eh, dayanya udah habis jadi harus harus sedia charger juga. Nah, kalau misalnya nanti mati lampu gimana? Nah, jadi ini sebenarnya untuk masalah internet dan listrik itu tanggung jawab masing-masing ya. Tanggung jawab masing-masing. Jadi kalian harus bisa memastikan koneksi internet stabil dan listrik itu
aman. Jadi ya sebagai apa ya tindakan preventif, misalnya kalau terjadi mati lampu, jadi sebelum tes dilakukan, ya kalian ini dulu. Jadi device yang kalian pakai itu sudah di full charge dulu, sudah di charge sampai full dulu. Nah, nah tapi tetap ya kalau misalnya terjadi ya kalau misalnya worst case-nya nanti terjadi mati lampu, kemudian pengerjaan tes kalian terhambat, nanti silakan berkomunikasi ke panitia ataupun pengawas ya. Nah, selanjutnya, jadi kan untuk yang tanggal 24 ini, yang babak penyisihan itu kan tesnya dimulai jam 9 ya. Jadi 30 menit sebelum tes dimulai, yang berarti jam 8.30 WIB itu harus sudah masuk Zoom ya. Harus sudah masuk Zoom eh, karena mungkin ada yang posisi kameranya masih belum benar, ada yang display name Zoom-nya masih belum sesuai. Nah, jadi itu akan diatur tuh sebelum tesnya dimulai. Jadi ya masuklah ke ruangan Zoom sesegera mungkin. Ya, sebaiknya 30 menit sebelum tes dimulai ya. Berarti 8.30 WIB. Nah, selanjutnya nanti untuk display name Zoom-nya ini harus mengikuti format nomor peserta, nama peserta, kemudian sekolah. Ini nanti untuk nomor pesertanya mungkin akan dijelaskan nanti oleh tim operasional ya. Nah, kemudian jadi ketika berada di Zoom, ketika kalian sudah join Zoom, itu kamera harus on, langsung di-on-kan, terus mikrofon di-off, dimatikan ya. Nah, kemudian lanjut, lanjut, lanjut. Nah, jadi untuk si kamera pengawas ini posisinya itu diletakkan sam di samping belakang ya. Samping belakang dari posisi duduk kalian, bisa samping kiri ataupun samping kanan. Itu jaraknya sekitar 1 sampai 1,5 meter dari komputer. Intinya, dari kamera pengawas itu harus terlihatan wajah kalian dari samping dan juga layar komputer itu terlihat full dari kamera pengawas. Ya, kurang lebih posisinya seperti ini tadi ya. Jadi kamera diletakkan di samping belakang, bisa samping kiri, bisa samping kanan. 1 sampai 1,5 meter dari komputer, dari device yang dipakai untuk mengerjakan tes. Nah, terus kameranya ini harus di posisinya harus orientasinya landscape ya. Nah, ini tadi yang disorot tadi sudah dijelaskan harus menyorot wajah dari samping dan juga layar. Supaya nanti kalau ada yang buka buka apa misalnya chat GPT, googling atau apapun tuh ketahuan. Nah, terus dilarang pakai virtual background ya. Jadi nanti pas babak penyisihan maupun final itu di Zoom-nya nggak boleh pakai virtual background. Terus juga dilarang memakai perangkat-perangkat yang memungkinkan kalian bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi seperti headset, headphone, earphone, ataupun smartwatch itu juga nggak boleh. Nah, terus, nah kalau misalnya kebelet pengen ke toilet gimana? Sebaiknya sebelum tes dimulai silahkan buang dulu hasil ekskresi dan proses pencernaan itu dibuang dulu semuanya. Tapi kalau misalnya ya memang kebelet pas lagi tes, ya itu boleh ke toilet maksimal 5 menit ya. Dan harus izin. Jadi nanti silakan chat ke pengawas dulu kalau mau izin ke toilet. Setelah dibolehkan baru boleh pergi ke toilet. Jadi jangan jangan langsung kabur gitu aja ya, kebelet terus langsung kabur. Nah, itu nggak boleh. Harus izin dulu. Terus, nah ini yang terakhir, pada saat tes ya, karena tesnya lumayan lama, jadi diperbolehkan untuk makan dan minum. Jadi boleh bawa makanan dan minuman, asalkan tetap kondusif. Jadi jangan bawa keripik gitu misalnya yang suaranya, yang kalau kalian makan keripik itu kan suaranya kan lumayan bisa mengganggu yang lain.
terutama ini untuk yang dalam satu ruangan ada lebih dari satu peserta ya. Jadi boleh makan minum asalkan bisa tetap menjaga ruangan itu tetap kondusif. Ya, itu saja pemaparan dari tim akademik ya mengenai seluk-beluk soal dan gambaran tesnya nanti. Jadi harap dipahami. Ini nanti mungkin PPT-nya akan kita bagikan ya nanti di grup sama juga recording dari pertemuan ini juga nanti akan di-upload ke YouTube. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham bisa nanti ditonton lagi atau boleh bertanya nanti di Zoom ini ataupun nanti di grup WhatsApp ya. Oke, Pak Budi udah selesai untuk yang akademik. Oke, terima kasih Kak Fauzi. Nah, itu ya, tadi ada beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan akan kita tampung dan dijawab di akhir ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang sudah kepikiran ingin tanya apa, sebenarnya boleh langsung di-chatkan saja di kolom chat. Kemudian, tapi nanti untuk jawabannya akan diberikan di akhir ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk kita menuju ke agenda berikutnya yaitu pemaparan dari tim operasional ya mengenai teknis bagaimanakah nanti pengerjaan soal itu dilakukan. Oke, kemudian untuk Kak Alfred ya yang akan menjelaskan, silakan Ya, dipersilakan. baik. Salam kenal semuanya. Nama saya Alfred. Saya yang bertugas di bagian operasional bersama ada Kak Raihan juga dan juga Kak Maria, mungkin yang pernah ikut OSN tahun lalu sudah bertemu gitu ya di Malang. Um, nah, untuk operasional di Selom ini untuk ujiannya gitu ya, kita akan menggunakan next slide Kak. Kita akan menggunakan yang sebuah platform yang namanya CBT. Jadi CBT ini mitra dari IATOBI ya, yang kami pilih untuk menjadi platform computer based test. Next. Nah, untuk pertama pembuatan akun, sebenarnya akunnya sudah uh, dibuat ya untuk teman-teman semua. Uh, jadi teman-teman sudah sebenarnya dari email yang saya kirimkan itu teman-teman sudah bisa masuk ke portal ujian di selom2026.olimpiade.id. Kemudian untuk informasi akun, email dan juga password itu sudah sesuai dengan email yang saya kirimkan di ya kemarin. Um, Kemudian di sini kalau ingin mengakses nomor peserta juga bisa kalian akses di bit.ly nomor peserta Selom 2026, tapi sebenarnya tidak terlalu penting ya nomor peserta ini karena nanti ketika ujian hanya perlu email ya, email kalian dan juga password ya. Jadi kemudian ada aturannya bahwa hanya satu akun saja yang bisa login ke dalam akun CBT dalam satu waktu. Jadi tidak bisa diakses oleh dua orang atau lebih sekaligus. Yaitu untuk mencegah uh, kecurangan ya. Dan juga kita juga ada yang namanya uh, algoritma proctoring gitu ya. Jadi kita bisa tahu kalau teman-teman membuka tabs yang lain. Jadi diperhatikan bahwa ketika nanti ujian jangan membuka tabs lain, hanyalah browser kalian dan juga CBT. Jadi kalau ada buka yang lain kita akan tahu gitu ya. Dan kalau ketahuan ya akan didiskualifikasi gitu ya. Jadi jangan jangan coba-coba gitu ya. Um, nah, di sini ada yang udah mencoba login ke Selom 2026. Saya Pak. Yang sudah mencoba login mungkin boleh raise hand. Raise hand. Coba saya cek ya. Nah, bagi yang belum, silakan dicoba sekarang ya. Jadi kita barengan mengikuti proses belajar menggunakan akun ini ya. Jadi silakan yang belum segera login ya. Nah, boleh next aja Pak Budi. Nah, jadi silakan masukkan email yang Anda gunakan untuk mendaftar, kemudian password,
Untuk beberapa dari kalian yang kemarin ada cuma kita berempat ya yang ikut. yang ada salah email ya, itu sudah diganti emailnya, jadi gunakan yang terbaru, passwordnya tetap sama, silakan ya. Jadi di sini untuk melihat kalau misalnya ada kendala, misal passwordnya nggak bisa atau emailnya salah, dan sekarang kalian bisa eh, ya apa memberitahukan gitu ya lewat chat, kira-kira ada yang masalah atau tidak. Mungkin next ke Pak Budi. Nah, setelah masuk nanti akan ada kalau misalnya login ke lebih dari satu device, maka akan muncul warning text seperti ini. Jadi maksimal perangkat aktif tercapai. Jadi kalau ingin memindahkan buka websitenya di mana, itu tinggal klik aja hapus sesi aktif. Jadi nanti device lain yang login ke sana akan terhapus. Jadi langsung login kembali ke device yang Anda pakai sekarang, ya. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan yang mungkin aku harus jawab sekarang ya. Untuk Zoom ya, jadi karena Zoom-nya itu di device yang berbeda, jadi di device yang Anda gunakan untuk tes itu tidak boleh buka Zoom. Karena nanti kelihatan seperti Anda sedang membuka tab lain. Itu ya. Jadi di komputer yang untuk mengerjakan benar-benar hanya browsernya mungkin ya Chrome atau Mozilla lah at least gitu ya. Dan juga hanya membuka satu tab, yaitu tab ujian selom2026.olimpiade.id ya. Next ke Pak Budi. Nah, nanti setelah masuk akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Jadi semua ujian yang Anda boleh ikuti itu akan muncul di bagian bawah itu ya, ujian untuk Anda. Untuk saat ini hanya ada satu, yaitu tryout ya. Dan sudah dibuka sebenarnya sekarang. Tapi jangan dikerjakan dulu ya. Nah, setelah Anda masuk, tab berikutnya yang Anda lakukan adalah mengubah password. Jadi supaya lebih aman gitu, nggak ada mungkin teman kalian atau ada orang lain yang mencoba mengakses akun Anda, ya kan? Nah, jadi untuk mengubah password bisa klik di kanan atas ada nama kalian ya, nama akun kalian di kanan atas di sebelah bendera Indonesia, atau mungkin yang memilih bahasa Inggris Anda bisa mengklik untuk mengganti jadi bahasa Inggris. Jadi di sebelah itu Anda bisa klik. Next slide, Kak. Ya. Next dulu. Next. Oh, sorry. Kayaknya sepertinya slide untuk password belum masuk ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Cukup sederhana sih. Jadi yang penting kalian klik di atas ganti password, masukkan password lama, kemudian masukkan password baru dan update gitu ya, update password. Dan setelah itu ya coba logout kemudian login lagi apakah bisa gitu ya. Nah, setelah itu selesai baru Anda boleh coba mengerjakan tryout-nya. Jadi tinggal klik ikuti ujian. Next Kak. Dan akan muncul sebelumnya Kak, akan muncul ada peraturan ujiannya atau deskripsi ujiannya apa, kemudian di sebelah kanan ada durasi, jumlah, dan lain sebagainya, waktu pengerjaannya. Dari sana kalian bisa langsung klik mulai ujian. Next slide. Next slide lagi. Nah, jadi nanti tipe soal sudah dijelaskan ya tadi dengan Kak Fauzi, ada 3 jenis. Nah, karena ada keterbatasan di sistem CBT yang yang multiple true false itu dan juga matching itu adalah pilihan berganda jadinya sistemnya. Jadi nanti misalnya multiple true false ya seperti yang di OSN ya, ada pernyataan A, B, C, D masing-masing bisa true bisa false. Di sini akan terpisah menjadi 4 soal berbeda. Jadi nanti deskripsi soalnya, gambar, data atau apapun akan muncul, dan setiap pernyataan itu akan menjadi soal yang berbeda masing-masing. Ya, kalau untuk matching jadinya adalah pilihan berganda gitu ya. Jadi misalnya ada 5 kotak yang Anda harus isi dengan menjodohkan gitu ya. Misalnya A, B, C, D, E gitu ya.
Kemudian ada 6 pilihan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pilihannya itu, 6 pilihan itu akan muncul sebagai pilihan berganda untuk setiap 5 kotak itu. Dan itu terpisah menjadi 5 soal yang berbeda. Jadi ya jawab aja masing-masing seperti itu ya. Jadi dari sana kan yang penting adalah karena dia menjodohkan, mungkin jangan menjawab kalau nembak gitu ya. Ini tips saja, ya jangan nembak yang sama gitu ya. Misalnya semuanya eh, misalnya A, B, C, D, E, semuanya kamu jawab satu gitu. Ya nggak mungkin gitu ya kan, menjodohkan berarti setiap satu jawaban hanya ada satu pasangan gitu ya, jadi pasti berbeda ya. Jadi seperti ini contohnya. Eh, jadi menjodohkan A itu apa gitu ya, jawabannya misalnya ini A itu buaya gitu ya, jadi klik 6. Next soalnya itu akan eh, pasangan kode B misalnya, B itu apa, beruang, berarti klik 5. Next soalnya C, C itu apa, Uta gitu kan, jawabannya 4, klik 4, dan lain sebagainya. Jadi dia menjodohkan tapi dia menjadi seperti multiple choice ya. Dan kalau kalian perhatikan di tampilan ini, sebenarnya kalian bisa ada memberikan tanda ragu-ragu ya. Jadi di kiri bawah itu ada tabs ragu-ragu. Anda bisa klik kalau misalnya belum ragu atau ingin ditandai, misalnya nanti setelah akhir mengerjakan ingin revisit lagi untuk memperbaiki jawaban atau menghitung ulang atau lain sebagainya. Nah, tapi harus diperhatikan bahwa berbeda dengan sistem CBT yang ada di OSN ya. Kalau di OSN, kalau masih ada yang ragu-ragu, kalian nggak bisa submit, ya kan? Kalau di sini masih ada ragu-ragu, kalian tetap bisa submit. Jadi hati-hati, kalau memang masih ada yang ragu-ragu, dicek lagi, hati-hati dengan tanda selesai ujian. Jadi kalau kalian klik selesai ujian, bisa aja sudah tidak bisa kembali lagi ke halaman ini gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, next slide Pak Budi. Nah, kalau essay nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ya ada soalnya, kemudian ada kolom yang bisa Anda isi dengan jawaban. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Fauzi ya, untuk yang angka terutama tuliskanlah dengan aturan yang sesuai, dan di setiap soal itu sudah akan diberikan reminder aturannya. Jadi misalnya tuliskan jawaban dalam bentuk angka desimal bla 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 dengan tanda koma. Jadi ikuti saja gitu ya. Oke. Next slide. Oh, sebelumnya Karitis, jadi untuk soal essay itu harus klik save ketika menjawab. Jadi itu akan menyimpan jawaban Anda in case ada kayak misalnya internetnya putus atau apa, itu kan tersimpan gitu ya. Jadi klik save. Kalau tidak save, next itu akan hilang jawabannya. Jadi ingat klik save untuk essay ya. Next. Nah, jadi ingat selalu untuk membaca petunjuk soal, itu akan tertera di halaman awal soal ya. Kemudian waktu itu juga harus diperhatikan bahwa semua yang ada di pengumuman kita, bagi teman-teman yang mungkin di daerah yang WITA atau WIT, itu kita pakai WIB ya, jadi jangan salah. Kemudian kalau sudah menekan selesai ujian, maka ujian tidak bisa diakses kembali, jadi N gitu ya. Dan kalau misalnya tiba-tiba logout di tengah ujian, diimbau untuk segera mengabarkan panitia di Zoom. Nanti ketika tes yang sesungguhnya di Zoom akan ada panitia-panitia yang ya cari aja namanya panitia gitu, pasti ada. Coba di chat aja secara personal gitu ya. Kemudian tadi tombol ragu-ragu sudah saya jelaskan ya. Kemudian apabila waktu ujian berakhir, sistem itu akan otomatis untuk mensubmit ujian. Jadi ya saya sarankan sih ikuti menggunakan sistem fitur ini saja gitu. Jadi Anda fokus saja mengerjakan soal sampai akhir. Jadi nggak perlu hiraukan waktunya tinggal berapa untuk submit, nanti akan tersubmit otomatis kalau waktunya habis gitu ya. Jadi maksimalkan waktu yang tersedia. Kecuali kalau kalian jago banget terus udah selesai, ya udah silakan submit dan boleh keluar dari tes gitu ya. Next slide Pak Budi.
Nah, kemudian untuk masalah bahasa, jadi ada beberapa dari teman-teman di sini yang mungkin dari sekolah internasional gitu ya, yang lebih prefer untuk menggunakan English. Kita menyediakan dua versi bahasa soal. Soalnya sama persis, topiknya sama, urutannya sama, hanya berbeda di bahasa. Ya. Nah, jadi silakan pilih salah satu. Bahkan teman-teman yang mungkin dari sekolah yang bukan internasional mau mau lebih prefer bahasa Inggris, silakan boleh juga ya. Tapi hanya boleh pilih salah satu ya. Jadi pada awalnya Anda boleh akses dua-duanya, tapi ketika Anda mengerjakan salah satu, itu akan terrecord gitu ya, Anda mengakses dan kita hanya akan mengoreksi yang Anda akses pertama kali saja. Jadi eh, ya pilih di awal, jangan jangan mengubah pilihan Anda di tengah gitu ya, itu tidak boleh. Oke, em, kalau misalnya ada ketidaksesuaian kata sandi, email, mohon dikabarkan hari ini ya, ataupun besok ya, masih masih sempat sebelum ujian gitu ya. Paling maksimal H-1, tapi saya anjurkan besok itu sudah beres semua ya. Karena kita panitia juga eh, apa ya, harus fokus untuk mempersiapkan sistem gitu ya. Kalau email ataupun kata sandi berubah-ubah lagi, itu akan mengacaukan gitu ya. Oke. Eh, Kemudian permasalahan ketika ujian itu dilaporkannya via Zoom, jangan via media lain, jadi hanya lewat chat, atau kalau misalnya tidak dibales, coba emote raise hand gitu ya, atau kontak ke beberapa panitia secara bersamaan gitu ya. Next. Nah, itu sudah di akhir penghujung. Mungkin kita sekarang masuk ke Q&A ya, Pak Budi. Oke, terima kasih Kak Alfred. Kita akan bacakan beberapa beberapa pertanyaan ya. Mungkin nanti untuk beberapa pertanyaan yang sifatnya sangat umum, nanti akan saya langsung jawab. Akan langsung saya langsung jawab ya. Kalau sifatnya spesifik untuk dari operasional ataupun dari akademik, nanti akan diarahkan ke Kak Fauzi, Kak Alfred ataupun dari tim yang bersangkutan ya. Oke, jadi yang pertama, oke. Jika satu sekolah mengirim lebih dari satu delegasi, jadi lebih dari satu orang per sekolah, apakah Zoom-nya boleh kolektif ya? Apakah Zoom-nya hanya hanya boleh satu digunakan untuk bersama, atau harus satu orang satu kamera? Oke, mungkin bisa dibantu jawab Kak Fauzi mungkin ya? Langsung nih, langsung aja. Ya, langsung aja. Oke, sebaiknya sebaiknya direkomendasikan untuk ini ya, biar pengawasannya lebih apa istilahnya lebih terjamin, sebaiknya untuk satu peserta satu kamera pengawas. Tapi kalau misalnya hal itu tidak memungkinkan, silakan kabarin panitia ya. Jadi biar panitia tahu, nggak tiba-tiba nanti pas hari H, loh ini kok dalam satu kamera ada banyak orang gitu. Jadi, jadi rekomendasi dari kami adalah satu satu kamera pengawas untuk satu peserta. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya berarti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bisa mengerjakan soal dari handphone? Tadi kan dijelaskan di situ ada komputer, tablet, tapi kalau handphone kira-kira seperti apa? Apakah bisa? Oke, Dari kal. untuk Hmm. penggunaan handphone sebenarnya kalau dari Calvet handphone juga bisa dideteksi ya kalau misalnya dibuka yang lain. Halo, Alfred? Alfred. Kalau kalau misalnya pakai HP, kalau misalnya buka tab lain Eh, atau aplikasi lain tuh tetap bisa dideteksi. oh, untuk pengerjaan soalnya. Eh, Em, Wah, itu belum coba sih. Cuman saya sih rekomen pengerjaannya di eh, komputer, laptop atau komputer. ya, oh tetap bisa kata Rehan. Ya, kalau jadi sebenarnya diusahakan menggunakan komputer, laptop ataupun tablet ya untuk pengerjaannya. Tapi kalau misalnya eh, ada kendala dalam menyediakan device tersebut, silakan hubungin panitia ya.
Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, ini ada pertanyaan cukup sensitif mengenai sponsor. Apakah sudah ada update terkait sponsor? Sudah ada, tapi nanti uh, untuk terkait sponsor nanti kita akan coba jelaskan ketika sudah di pelatnas ya. Oke, jadi intinya semua yang kita lakukan di sini tuh berdasarkan konsen ya guys. Jadi uh, kalau misal kemarin kalian melakukan pendaftaran kan ada persetujuan kan. Nah itu nanti akan kita konfirmasi kembali nanti. Ya. Oke, jadi tidak ada paksaan sama sekali. Ya. Oke, seperti itu. Itu ingat itu aja. Kalau untuk masalah sponsor sih ya semoga nanti pada waktu yang nanti sudah ditentukan akan clear semua gitu ya. Oke, jadi kalau bagi kami sebenarnya untuk terkait sponsor itu bukan hal yang perlu kalian pusingkan gitu. Biarkan panitia yang pusing tentang ini. Ya, oke. Selanjutnya, eh, apakah harus ikut Zoom di kedua perangkat? Itu tadi sudah disebutkan ya, hanya satu saja. Dan nanti eh, si perangkat yang digunakan untuk Zoom itu ada di samping ya, di samping sehingga bisa menyorot muka dan juga layar. Nanti akan dikirim contoh posisi yang benarnya ya. Nanti akan dikirim di grup mengenai foto, contoh ya, contoh posisi yang idealnya. Oke? Tuh. Kemudian ini mungkin pertanyaan untuk operasional, Kak Alfred. Ini password yang paling awal itu kita nemunya di mana? Dikasihnya di mana? Jadi untuk passwordnya itu sudah di email ke email alamat email yang kalian input ketika mendaftar. Nah, kayaknya banyak yang typo. Jadi, bagi yang belum menerima, coba cek dulu di spam. Apakah ada di spam? Kalau nggak ada, coba hubungi admin ya, lewat yang ada di grup atau saya gitu ya. Eh, Email kalian yang aktif yang harusnya benar itu apa gitu ya. Jadi nanti kami cek, kalau beda berarti ya nanti diupdate dulu. Ya, tapi di email tersebut sudah ada semua lengkap informasinya, passwordnya apa, link ke website Salomnya apa gitu ya, itu semua sudah ada di sana. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kalau ada masalah koneksi sehingga mengalami lockout, tadi sudah ada di slide ya. Jadi silakan nanti hubungi panitia sesegera mungkin untuk nanti diarahkan. Ya, biasanya kalau ada kendala seperti itu tidak ada masalah. Nah, itu cuma perlu akses kembali aja ke lombanya ya, ke soal-soalnya. Biasanya jawaban itu akan terekam, masih akan terekam. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Oh ya, nanti kalau ada koreksi boleh ya, silakan dari Kak Fauzi, dari Kak Alfred, ataupun dari teman-teman panitia yang lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengurangan nilai? Tadi sudah dijelaskan di paling awal ya, tidak ada. Oke, apakah saat melakukan tryout bisa submit berkali-kali? Maksudnya bisa mengerjakan tryout berkali-kali atau dibatasi hanya sekali saja? Itu bagaimana, Kak Alfred? Hanya sekali saja. Hanya sekali saja ya. Jadi, Dan eh, nilai nilai tidak akan dipublish. Jadi benar-benar hanya untuk nyoba-nyoba sistem. Itu ya. oke. Oh ya, ini ada yang japri di Zoom. Kak, sepertinya saya belum ditambahkan di grup WA. Apakah ada link invite-nya? Mungkin nanti bisa langsung ini ya, eh, hubungi admin Tobi ya, atau hubungi Kak Alfred. Oke. Nama atau bisa juga ini apa? Tulis nomor HP dan email di sini ya. Langsung Tulis nomor HP private dan chat ya, jangan di ya, chat everyone. Ke Kak Fauzi aja untuk invite ke grup. ya itu ya. Oke. Untuk babak penyisihan, ada berapa peserta yang lolos ke babak selanjutnya? Ini ada di Juknis ya, ada 100 nanti yang akan masuk ke babak final. Ya. Jadi kalau kalian ada 300 orang, berarti peluang kalian lolos 1/3. Itu lumayan gede ya. Kalau di lomba-lomba yang misal di OSN itu biasanya kurang dari 10% eh, peluang lolosnya. Oke, kemudian di Selom penilaian true false-nya menggunakan sistem Swiss atau bagaimana? Ataukah sistemnya 1-0? Itu mungkin dari Kak Fauzi. Oke, itu penilaiannya per pernyataan ya. Jadi kalau misalnya pernyataan A itu tepat,
dijawab dengan tepat, maka akan dapat 1 poin. Kalau pernyataan A dijawabnya tidak tepat, nggak dapat poin, berarti nol. Jadi per pernyataan. Sistem penilaiannya kalau tepat +1, kalau tidak tepat nol. Oke. Ya, cukup jelas ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau izin ke toilet, diperbolehkan ngomong langsung atau bagaimana? Sebisa mungkin chat privat ke panitia ya. Oke. Kecuali benar-benar force major gitu ya. Kalian sangat-sangat kebelet. Itu ya, kita tidak bisa melawan kehendak alam ya. Jadi kalau sempat silakan chat panitia. Setelah itu, kalau misalnya benar-benar tidak sempat, di ujung tanduk nanti kalian boleh langsung ngomong aja gitu. Tapi kan konsekuensinya semua orang tahu kalau kalian di ujung tanduk gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, eh ketika pengerjaan baterai device-nya mau habis, apakah bisa dicas? Bisa ya. Jadi boleh sambil kalian isi ulang daya, atau kalian bisa pastikan bahwa selama hampir 4 jam pengerjaan plus persiapan itu, eh, baterainya tersedia, itu boleh. Boleh sambil dicas, boleh nggak? Ya. Oke. Untuk kamera samping itu apabila tidak memungkinkan bagaimana? Soalnya saya di asrama, ruangannya cenderung sempit dan terbatas. Kalau ini mungkin aku merekomendasikan, menyarankan mengerjakannya di kelas. Ya, jadi kalau ada ruang kelas, itu bisa menggunakan ruangan itu. Nah, kalau di asrama, nah karena nanti gini guys, kalau untuk memenuhi syarat atau tidaknya posisi kamera nanti akan di di apa namanya? Diberitahu ketika 30 menit sebelum tes. Yang tadi kan sudah disebutkan ya, 30 menit sebelum tes silakan masuk. Nanti akan ada pengarahan mengenai kamera dan juga apabila ada kendala-kendala teknis tertentu bisa langsung ditanyakan gitu. Ya, tapi kalau secara umum, sebisa mungkin ya, eh, di kamar itu tidak masalah gitu ya. Tapi kalau misal tadi di asrama space-nya tidak terlalu banyak, mungkin saya sarankan mengerjakannya di kelas. Ya. Oke. Browsernya tadi ada pertanyaan tentang browser. Tadi Chrome atau Mozilla. Kalau Safari kira-kira bagaimana? Kak Alfred atau Kak Rehan? Safari apakah bisa? Untuk Safari, nah makanya saat ini kesempatan eh, pakai Safari install karena dia web base ya. Oke, sip ya. Maaf tadi, eh, internet saya agak putus-putus. Jadi misalnya sudah cukup jelas ya dari Kak Alfred ya. Oke, buat sistem numerical filling out selain harus pakai tanda koma, apakah ada aturan lain? Aturan-aturannya nanti akan disebutkan di setiap soal ya. Misal berapa angka di belakang koma, kemudian eh, apakah dituliskannya menggunakan cara seperti apa, itu semua nanti akan ada di soal ya. Tapi untuk khusus koma ya, khusus angka desimal itu menggunakan koma. Oke. Oke. Ada yang bertanya untuk babak pelatihan itu berapa? Soalnya kebetulan saya ada magang dan harus izin. Itu sudah ada informasinya di ya tadi juga sudah disebutkan ya, kalau nanti babak penyisihan itu jam 9 pagi tanggal 24 ya. Oke. Kemudian tadi kata Kak Alfred, pertanyaan penjodohan itu satu jawaban untuk satu pernyataan, tapi kata Kak Fauzi bisa satu pernyataan. Oke. Jadi mungkin itu sedikit sedikit perbedaan bahasa aja, tapi sebenarnya baik Kak Alfred maupun Kak Fauzi itu menjelaskan hal yang sama. Jadi gini guys, untuk yang menjodohkan, setiap satu, misal ya, kan ada apa misal tadi, aku ini ya, nah di sini misal. Jadi untuk menjodohkan itu kan sebenarnya mestinya tampilannya itu ada pilihan jawaban, oke, dan ada sesuatu yang pengen kita cocokkan ya. Misalnya di sini ada A, B, C gitu ya. Ini. Nah,
yang dijelaskan oleh Kak Fauzi adalah kalau kita pengen mencari tahu, oh A itu apa sih? A itu kan bisa, misal nih A adalah ikan, oke? Kemudian B bisa jadi B itu juga ikan juga, ya. Jadi setiap ini pilihan jawaban yang tersedia itu bisa dipakai berkali-kali, ya. Bisa satu kali, bisa dua kali, ya. Nah, tapi kalau tadi yang dijelaskan oleh Kak Alfred, oke. Jadi untuk satu page, satu halaman yang tertampilkan di sini, kalian hanya bisa menjawab satu. Oke, kan biasanya kalau menjodohkan itu kan satu page langsung menjodohkan semuanya kan. Nah, tapi karena di sini ada keterbatasan platform, jadi seolah-olah nanti yang kalian kerjakan adalah seperti pilihan ganda gitu. Oh, yang A itu cocoknya ke siapa? Ke ikan. Nanti kalau next page, nanti akan ditanyainnya adalah yang B. Yang B apa nih yang cocok? Oh, yang B misal rusa kayak gitu dan seterusnya. Gitu ya. Ya, jadi intinya setiap pilihan jawaban bisa dipakai lebih dari sekali ataupun nggak dipakai sama sekali. Gitu ya. Oke, jadi ya mungkin memang bisa dibilang mirip dengan pilihan ganda biasa ya. Kalau kalian punya 5 soal, pilihannya A, B, C, D. Nah, bisa jadi kan soal nomor 1 sampai 5 A semua. Bisa aja kan gitu. Tapi kan peluangnya kan sangat-sangat kecil gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Oke? Kemudian eh saya pilih bahasa Inggris. Pilih bahasanya bahasa Inggris. Cuma soal yang berupa gambar. Cuma soal yang berupa gambar. Soal dan jawabannya tetap bahasa Indonesia. Itu gimana? Itu mungkin nanti akan mulai terlihat bahasa Inggris ketika di soal aslinya ya. Oke. Berarti untuk yang soal tryout ini masih memang belum tersedia dengan dua bahasa atau memang atau seperti apa, Kak Alfred? Belum Masih yang satu tersedia karena bahasa. hanya untuk uji coba sistem. Oke. Jadi untuk yang TO belum tersedia yang untuk bahasa Inggris ya. Makanya ketika kalian milih bahasa Inggris jadinya masih bahasa Indonesia karena belum tersedia. Jadi tujuannya hanya untuk membuat kalian familiar aja dengan platformnya gitu. Oke. Oke, ini ada informasi dari Kak Rehan. Mohon yang merasa belum mendapatkan email terkait account, segera mengabarkan panitia. Sebutkan nama, email, dan nomor peserta. Silakan melihat nomor peserta melalui tautan ini. Itu ada dari chat dari Kak Rehan ya. Aku kirim ulang ya untuk semuanya ya. Oke. Kak mau tanya kalau websitenya selain Chrome, bisa, bisa selain Chrome bisa. Tadi kan ada Chrome atau Mozilla ya. Oke, berarti satu soal matching itu merupakan 5 soal berbeda yang terpisah nanti di platform ya. Oke, tidak selalu 5 ya. Bisa ada yang 4, ada yang 6 kalau nggak salah ya. Jadi beda-beda. Intinya satu soal matching itu akan dibagi menjadi beberapa page tergantung berapa match yang di, diminta. Oke. Tapi ya betul yang ditanyakan konsepnya betul. Akan terpisah-pisah masing-masing ya. Untuk pengumuman nanti apakah hanya nama atau bagaimana? Nanti pengumuman mungkin ya kita akan berikan nama sekaligus asal sekolah ya. Informasi minimal lah ya. Informasi minimal eh, yang dibutuhkan supaya nanti eh, informasinya tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Ya nama pasti ada ya. Kemudian nama asal sekolah mungkin nanti yang akan dicantumkan di pengumuman. Oke, itu pertanyaan terakhir so far. Ada lagi mungkin maksimal 5 menit lagi lah ya. Oke, tadi kita menjanjikan maksimal 1 jam soalnya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, nanti bisa apabila tidak sempat nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Oke, aman semua? Oke. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Jadi apapun kendalanya, oke, nanti silakan ditanyakan. Oke, jadi ya, mungkin salah satu hal yang perlu dilakukan adalah selalu aware terhadap informasi-informasi yang diberikan, gitu ya. Jadi biar nanti tidak tidak banyak hal yang harus diulangi. Oke, ya bagaimanapun
pesertanya lumayan banyak ya, hampir 300 orang, pasti informasi itu ada yang kelewat dan seterusnya, itu wajar sebenarnya. Tetapi sebisa mungkin kita di sini saling eh, membuat informasi itu tidak terlalu diulang-ulang gitu ya. Karena nanti juga kasihan teman-teman yang membaca informasi yang berulang lagi kayak gitu ya. Oke, gitu. Oke, ada silakan pertanyaan terakhir mungkin. Kak, apakah nilai TO bisa dilihat? Bisa nggak? Nah, kalau nggak salah soal tryoutnya itu soal yang sudah kalian pernah kerjakan ya. Tapi bisa nggak itu ke Alfred atau Kak Rehan? Bisa itu sebenarnya. Apa? Nanti di akhir ada keluar nilai. Oh gitu. Ya, Ada. tapi soalnya udah ditampilin sebenarnya. Oh ya. Nah itu ya guys. Jadi bisa. Mungkin ada tambahan dari teman-teman dari kakak-kakak panitia. Selain Kak Fauzi, Kak Alfred, silakan ya boleh. Aku mau nambahin dong. Ya silakan. Ya, jadi kan di petunjuk teknis itu kan ada pembahasan mengenai kecurangan beserta sanksinya ya. Jadi tolong dipahami, jadi pastikan ya bisa jadi ada hal-hal yang kalian tidak sengaja melakukan dan itu termasuk ke kategori kecurangan. Jadi ya misalnya kalau posisi kameranya salah dan sudah diingatkan untuk membetulkan posisi kamera tersebut tapi masih belum betul, itu termasuk kategori kecurangan. Jadi tolong dicek. Soalnya kalau dijelasin di sini itu panjang banget. Kayak kalau nggak salah tabelnya 2 halaman itu ya. Jadi silakan dibaca, dipahami. Jadi supaya hal-hal yang tercantum di list kecurangan itu tidak tidak kalian lakukan nanti pada saat tes. Ya Ini yang gitu ya. bertanya Kak Fauzi, peringatan untuk setting kameranya secara lisan atau di chat? Mestinya secara lisan ya, karena itu kan sebelum. Cara lisan. Hmm, Karena kan kameranya di sebelum. belakang, zoomnya di belakang. Hmm. Apakah tanggal babak penyisian masih sama? Masih ya. Penyisian masih tanggal 24. Jam 9 ya guys. BIB. Oke. Bagi yang selagi sekolah di Dubai, tetap BIB ya. Oke. Ada lagi tambahan dari kakak panitia yang lain? Oh ya, mungkin nanti untuk petunjuk teknis kita share di ini ya, share di grup juga ya. Oke. Silakan dibaca tuh. Ya. Petunjuk teknis, kemudian eh, contoh penempatan kamera ya. Kak, recordingnya akan di-share di grup kan? Iya, akan di-share di grup. Oke, itu mungkin ya. Kak, kita boleh mencoba TO yang ada di website. Website Oibo itu memang terbuka ya, jadi silakan dicoba, itu tidak apa-apa. Oke, udah ya. PPT-nya di-share juga, ya di-share juga. Oke, sip ya guys. Nanti untuk eh, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, terutama terkait teknis, kita bisa lanjutkan di grup WA ya. Terima kasih. Eh, kita berdoa semoga nanti yang akan lolos adalah yang terbaik, ya, memang yang terbaik dan juga tidak ada kecurangan. Oke, bagaimanapun eh, yang kalian lakukan nanti sebisa mungkin ya kita belajar untuk tidak melakukan kecurangan. Jangan jadi koruptor sejak dini ya. Oke, oke, kita akhiri ya untuk sesi hari ini. Oke, semangat semua. Oke, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.